Baik, selamat pagi peserta kuliah biokimia. Pada kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme lipid ya, atau lemak. Breakdown itu degradasi atau pemecahan atau katabolisme, sedangkan biosintesis itu adalah anabolisme atau pembentukan. Ya, jadi lipid itu dimetabolisme yang melalui siklus trikarboksilik asid. Ya, jadi siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat atau juga dikenal dengan nama siklus Krebs. Ya. Kemarin kita sudah membicarakan pada waktu membicarakan tentang bioenergetika. Ya, jadi prinsipnya lipid itu kan suatu triasil gliserol ya, atau trigliserida asam lemak. Itu kalau dia di breakdown atau dipecah, dia akan menghasilkan asam lemak itu sendiri dan gliserol tentu saja. Nah, sebaliknya asam lemak itu kalau bereaksi dengan gliserol dia akan membentuk triasil gliserol. Jadi panahnya itu ke bawah dan ke atas. Nah, asam lemak ini merupakan komponen utama penyusun membran lipid, di mana dia kalau didegradasi atau dikatabolisme itu melalui suatu proses yang namanya beta oxidation. Ya. Nah, di proses katabolisme ini, beta oksidasi ini, dia akan menghasilkan energi ya, atau melepaskan energi dalam bentuk FADH2 dan NADH. Kemarin kita sudah kenal waktu membicarakan bioenergetika. Nah, hasil peruraian asam lemak ini adalah asetil-CoA. Ya, asetil-CoA ini bisa diubah menjadi keton bodies ya, benda-benda keton. Demikian juga dengan keton body bisa di up regulasi lagi menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini adalah cikal bakal atau embrio untuk nanti membentuk kolesterol. Nah, asetil-CoA kita sudah mengenal kemarin di bioenergetika, itu akan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs ya, di mana di sini dihasilkan energi dalam bentuk FADH, kemudian FADH2 dan juga ada GTP, ada ATP ya. Nah, ini FADH dan NH2, FADH2 ini banyak berperan dalam fosforilasi oksidatif. Lemak itu dipecah atau didegradasi utamanya adalah pada pencernakan, pada proses pencernakan sebelum lemak itu diabsorpsi ke dalam darah. Nah, triasil gliserol itu merupakan 90% komponen dari lipid. Ya. Proses pencernakan di sini terjadi pada pertemuan atau interface antara lapisan air dan lapisan lemak. Ya. Nah, karena lemak itu tidak larut di dalam air, maka dia memerlukan suatu protein ya, protein pencerna, ya, enzim-enzim yang soluble di dalam air untuk membantu proses pencernaan lemak tersebut. Nah, asam empedu ya, bile acids atau garam empedu, bile salts, adalah turunan kolesterol yang membantu untuk mengemulsikan lemak tersebut di usus halus ya. Nah, itu karena lipid tadi kan tidak larut dalam air, sehingga dia memerlukan suatu emulgator. Emulgatornya apa? Emulgatornya adalah asam empedu atau garam empedu. Ya. Selain itu juga ada protein-protein enzim tadi ya, lipase, yang merupakan suatu kelas protein yang akan mencerna ya, lipid menjadi asam lemak bebas dan gliserol itu sendiri. Nah, pencernaan lemak oleh lipase itu terjadi melalui beberapa mekanisme ya. Secara umum semua lipase itu mengubah triasil gliserol menjadi asam lemak monoasil gliserol atau diasil gliserol. Ya, suatu
mekanisme yang spesifik di mana fosfolipase A2 ini mempunyai kanal hidrofobik, kanal yang bersifat hidrofobik, artinya dia sangat berlemak, ya, yang membolehkan lemak untuk masuk. Nah ini, jadi perumpamaan enzim fosfolipase A ini mulutnya, ya. Jadi dia mempunyai kanal ini ya, kanal atau pocket atau kantong yang hidrofobik, yang nanti dia akan menggigit ya gumpalan dari suatu lemak atau lipid micelle, yang sehingga dia bisa mencerna lipid itu. Nah, droplet lipid atau apa ya, pecahan-pecahan lipid itu dipecah lagi ke dalam suatu bagian yang lebih kecil yang disebut sebagai micelle atau membran yang lebih kecil, yang kemudian akan dipecah lebih lanjut menjadi asam lemak dan komponen lain yang lebih kecil, yang kemudian bisa diabsorpsi oleh sel-sel pada usus intestin. Ya, ini adalah lemak yang mula-mula itu molekulnya besar, ya, itu akan diemulsikan oleh garam empedu menjadi micelle yang lebih kecil ya daripada mula-mula. Nah, kemudian micelle ini oleh lipase akan dipecah menjadi asam lemak dengan monogliserida. Nah, karena ukurannya yang lebih kecil, asam lemak dengan monogliserida ini mampu diserap oleh jonjot usus ya, yang seperti ini ya, filium atau jonjot usus pada sel mukosa usus, sehingga bisa masuk. Kemudian di dalam sel usus, asam lemak akan masuk ke retikulum endoplasma, ya, ini ya, masuk ke retikulum endoplasma ini, kemudian akan di-pack ke dalam suatu komponen yang disebut sebagai kilomikron, suatu lipoprotein, ya, yang kemudian akan dilepaskan ke sistem limfatik. Ya, jadi ini asam lemak monogliserid akan masuk ke sel usus, ya, kemudian ini masuk ke retikulum endoplasma. Keduanya akan di-pack ke dalam suatu kilomikron. Ya, kilomikron ini akan dilepaskan ke pembuluh darah, ya, sistem limfa, yang kemudian nanti akan mengawali suatu lipoprotein di dalam pembuluh darah itu. Nah, lipoprotein jadi kolesterol itu sendiri adalah lipoprotein ya, campuran antara lemak dengan protein gitu, sehingga ukurannya cukup besar gitu. Kita mengenal ada beberapa protein VLDL, very low density lipoprotein. Jadi density itu adalah kerapatan ya. Kalau kerapatannya dia low ya, itu berarti dia tidak pack ya. Jadi tidak rapat itu berarti kan dia voluminous gitu ya, menggembung gitu. Nah, kalau dia menggembung kan ukurannya besar, diameternya besar. Nah, kalau diameternya besar di dalam darah itu kan, darah itu seperti pipa ya. Kalau diameter lipoprotein itu besar, dia bisa menghambat di situ. Nah, itu merupakan cikal bakal nanti ada kolesterol yang jahat dan ada kolesterol yang baik gitu ya, tergantung dari ininya, lipoprotein kelasnya. Kilomikron itu adalah kerapatannya yang sangat rendah, ya, kerapatannya sangat rendah, maka dia diameternya itu besar, ya, 100 sampai 500 nanometer. Kemudian kilomikron ini akan diubah menjadi very low density lipoprotein. Jadi suatu lipoprotein yang kerapatannya itu sangat rendah, yang tapi masih lebih rendah kilomikron, di antara 0,95 sampai 1,006 gram per mililiter. Nah, dia diameternya juga besar, ya, karena kerapatannya rendah. Kemudian intermediate density lipoprotein, itu yang di tengah-tengah ya, dengan kerapatan sejumlah ini dan diameter sejumlah ini. Nah, low density lipoprotein itu lebih rapat, ya, diameternya juga lebih kecil. Nah, yang paling rapat itu adalah HDL, high density lipoprotein, ya, di mana diameternya adalah yang paling kecil. Nah, diameter yang kecil ini yang tidak menghalangi aliran darah, ya, sehingga
dikatakan bahwa high density lipoprotein ini adalah kelas kolesterol atau kelas lipoprotein yang baik. Sedangkan LDL ya, itu adalah kelas protein yang buruk. Nah, buruk dan baik di sini juga dipengaruhi oleh komposisinya, di mana kalau pada HDL itu komposisinya di sini terdiri dari protein, kemudian fosfolipid dan triacylglycerol. Ya, protein komponen yang larut dalam air, sedangkan fosfolipid dan triacylglycerol ini adalah komponen yang larut dalam lemak. Ya. Nah, pada HDL itu komposisi protein yang larut dalam air itu lebih tinggi dibandingkan yang larut dalam lemak. Nah, itu mengapa dia itu lebih rapat ya. Kemudian diameternya juga lebih kecil, dia disebut sebagai kolesterol yang baik ya. Sementara LDL ke bawah itu komposisinya ya semakin ke bawah itu komposisi yang berlemak itu semakin besar. Maka dia disebut sebagai kolesterol yang buruk. Nah, suatu kolesterol ini merupakan apolipoprotein ya. Jadi apo itu tidak berikatan dengan obat ya, tidak berikatan dengan senyawa organik kecil ya. Jadi lipoprotein ya berarti lipid dengan protein ya. Yang di sini menyelubungi ya, yang menyelubungi bisa kita lihat pada ilustrasinya. Apolipoprotein adalah seperti usus berwarna kuning ini sebagai protein carrier atau pembawa. Kemudian ini adalah bagian lipid. Ya, ada unesterified kolesterol, ada fosfolipid dan ada ester kolesterol. Jadi kolesterol ini nanti akan masuk ke dalam sel itu dibawa oleh apolipoprotein ini. Nah, apolipoprotein B100 atau ApoB100 adalah berukuran besar ya. Terdiri dari 4.536 asam amino. Merupakan suatu protein monomer ya dengan perbedaan bagian yang polar dengan bagian yang non-polar yang sangat signifikan untuk berinteraksi dengan membran dan lipoprotein. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana lemak itu akan di metabolisme di dalam tubuh kita. Yang pertama, dari sini dietary fat itu makanan yang berlemak. Kalau kita makan makanan yang berlemak, itu kemudian akan masuk ya ke dalam saluran pencernaan. Nah, ketika lemak ini masuk, maka secara otomatis liver akan mensekresikan asam empedu. Ya, asam empedu gunanya untuk apa? Untuk mengemulsikan lemak tadi, supaya ukurannya menjadi lebih kecil, ya, menjadi misel. Nah, kemudian misal nanti oleh lipase itu akan dipecah menjadi asam lemak bebas dengan triacylglycerol. Ya, kemudian baru bisa masuk terabsorpsi ke dalam sel usus. Nah, nanti mereka akan dimasukkan ke dalam retikulum endoplasma yang akan mengubah asam lemak dengan triacylglycerol tadi menjadi kilomikron. Nah, kilomikron ini siap dilepaskan ke pembuluh darah. Ya. Nah, pembuluh darah atau limfa ini ukuran kilomikron yang besar akan diubah untuk menyesuaikan dengan kondisi di situ ya biar tidak menghambat peredaran darah itu menjadi VLDL ya, VLDL kemudian diubah menjadi IDL ya, kemudian diubah menjadi LDL dan kemudian diubah menjadi HDL ya. Nah, ini ada dua jalur di mana jalur yang hijau itu adalah sistem limfa, kemudian ungu adalah sistem peredaran darah ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kilomikron itu akan sebagian akan diserap ke liver, kemudian sebagian akan bertahan di pembuluh darah untuk diubah menjadi VLDL. VLDL bisa diserap ke liver. Ya. Kemudian sebagian VLDL diubah menjadi IDL, IDL juga diserap ke liver. Gitu. Nah, kemudian oleh lipoprotein lipase ini kolesterol ya, ini akan ditampung atau dideposit ke dalam jaringan adiposa atau
lemak, jaringan lemak. Yang sebagian lagi disimpan di otot. Gitu. Nah, kemudian nah ini yang dari sini tadi ya, kilomikron bisa diubah menjadi VLDL. Ya. Nah ini VLDL bisa dilepaskan ke pembuluh darah. Kalau sudah ukurannya menjadi lebih kecil, itu bisa masuk ke peredaran darah. Kemudian IDL sendiri ketika dilepaskan dan diserap oleh liver, ditampung di situ gitu sebagai cadangan, ya, cadangan lemak. Nah, IDL diubah menjadi LDL, ya, low density lipoprotein, yang juga bisa diserap ke liver atau di jaringan di luar liver atau jaringan ekstrahepatik untuk diubah menjadi HDL. Nah, HDL ini kemudian nanti diserap ke liver. Ya. Ini di sini keterangannya kalau panah biru itu adalah di eksogen, kemudian kalau merah itu adalah yang endogen, ya. Jadi di dalam, kemudian kalau yang biru ini yang keluar, ya, keluar dari sistem pembuluh darah. Nah, kemudian di liver inilah kemudian terjadi cadangan penimbunan kolesterol. Nah, kemudian di dalam liver itu sendiri bagaimana rincian mekanisme kolesterol itu bisa masuk ke dalam sel liver itu diterangkan oleh mekanisme ini gitu ya. Jadi kolesterol suatu lipoprotein diselubungi oleh apolipoprotein B itu tadi, maka ini akan masuk ke dalam sel, akan diterima oleh reseptor. Reseptor itu reseptornya itu namanya reseptor LDL ya, LDL. Nah, reseptor LDL itu berasal dari mana? Reseptor LDL itu berasal dari kalau tubuh kekurangan lemak, kekurangan kolesterol, maka di bagian retikulum endoplasma ini dia akan memproduksi atau mensintesis reseptor LDL. Kemudian akan dilepaskan ke badan Golgi. Nah, kemudian badan Golgi akan melepaskan reseptor LDL tersebut ke permukaan sel liver. Ya, dan kemudian dia sudah menunggu di sini kalau ada kolesterol yang diselubungi oleh apolipoprotein B akan masuk, maka dia akan mengkot, ya, mengkot itu kayak menyelubungi gitu ya. Itu yang menyelubungi namanya adalah klatrin triskelion, ya. Jadi dia suatu protein juga ya, ada bagian-bagiannya, ada bagian yang berat, artinya bobot molekulnya tinggi, kemudian yang bagian chain atau rantai yang lebih ringan, ya, bobot molekulnya itu lebih ringan. Nah, ini kemudian mulai mengalami yang namanya endositosis. Ya. Nah, ketika sudah berada di dalam, ya, di dalam sel endositosis, maka klatrin triskelion ini akan lepas, ya, ini yang menyebut ini akan lepas. Nah, kemudian akan kembali lagi ke permukaan sel. Nah, sementara buletan ini ya, ini akan dipecah oleh endosom, ya, cairan endosom di situ. Nah, ini kemudian hal ini memicu endosom untuk merendahkan atau pH-nya itu menjadi lebih rendah, asam ya, pH 5, sehingga endosom ini akan memecah ya, memecah gumpalan dari yang menyelubungi butiran kolesterol ini, ya, reseptor-reseptornya itu akan dilepaskan dan akan kembali ke permukaan juga. Nah, sementara peristiwa selanjutnya adalah lisosom. Lisosom itu akan memecah lemak-lemak ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya kolesterol, ya, asam amino, dan asam lemak bebas gitu. Ini ya secondary liposom, ini bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, kemudian kolesterol ini oleh enzim-enzim protein, ya, jadi akan menjadi
ester kolesterol droplet yang kemudian akan disimpan ke retikulum endoplasma. Nah, ketika input kolesterol ini tinggi, maka enzim pensintesis kolesterol itu aktivitasnya menjadi turun. Contohnya HMG-CoA reduktase. Kemudian produksi LDL reseptor itu akan turun ya. Nah, nanti begitu kolesterol ini sudah banyak digunakan ya oleh tubuh kita untuk exercise misalnya, maka ini akan memacu HMG-CoA untuk meningkat lagi. Kemudian reseptor LDL sintesis juga akan meningkat lagi sehingga akan terjadi siklus semula seperti itu. Nah, ini merupakan skema yang membandingkan antara pemecahan dan pembentukan dari lemak ya. Nah, di sini pemecahan lemak adalah melalui proses beta oxidation ya. Kenapa disebut beta kok nggak alfa, nanti kita akan tahu. Terjadi di mitokondria, sementara kalau pembentukan biosintesis itu terjadi di sitoplasma. Nah, pemecahan lemak ini dibantu oleh koenzim A ya, CoA. Ya, sementara pada biosintesis ini memerlukan ACP ya. Gugus asetilnya nanti dari ACP. Nah, untuk beta oksidasi itu asam lemak yang terikat dengan CoA itu akan dioksidasi oleh FAD ya. Ini kan beta oksidasi, dioksidasi oleh FAD menjadi enoyl CoA plus FADH2. Enoyl CoA akan dihidrolisis menjadi 3L hidroksi asil CoA. Ya. Nah, ini ya, FAD elektron aseptor ini kan yang terlibat pada proses redox ya. Kemudian ya ini bagian yang terhidrolisis akan dioksidasi kembali oleh NAD menjadi beta ketoasil CoA plus NADH plus H+. Nah, ini terjadi transfer elektron kembali. Akhirnya beta ketoasil CoA akan bereaksi dengan koenzim A lagi, terjadi penambahan koenzim A lagi, kemudian menghasilkan asam lemak koenzim A plus asetil CoA. Ya, ini adalah hasil degradasi dari lipid melalui proses beta oksidasi. Sementara pada proses biosintesis itu fatty asil ACP akan ini ya mengalami apa? Nah, ini proses kebalikan. Kalau ini tadi dari atas ke bawah itu peruraian ya. Kalau ini dari bawah ke atas ya. Fatty asil kemudian ya mengalami proses C2 unit donor suatu malonyl CoA menjadi beta ketoasil ACP dan CoA plus CO2, kemudian beta ketoasil ACP ini akan direduksi ya kebalikannya oleh NADPH plus H+ menjadi 3D hidroksiasil ACP plus NADP+. Kemudian 3D hidroksiasil ACP akan terjadi dehidrasi ya, keluar air menjadi enoyl ACP. Nah, enoyl ACP kemudian akan direduksi kembali oleh NADPH plus H+ menjadi fatty asil ACP, sudah terbentuk suatu lemak ya plus NADP+ ya, plus energi. Ya, jadi perbedaan utama adalah meskipun sejumlah 2 unit C karbon ditambahkan pada pembentukan asam lemak ya, rantai asam lemak, ini adalah yang ditambahkan adalah malonyl CoA 3 karbon ya, bukan asetil CoA atau 2 karbon. Kemudian pada proses ini diperlukan bikarbonat pada biosintesis. Ya. Kemudian karena mengalami proses reduksi pada biosintesis, maka a lot of energy by molecule will be oxidized. Jadi banyak ya yang sebagai akibat dari proses reduksi tentu saja ada proses oksidasi. Nah, banyak enzim yang terlibat pada proses biosintesis daripada
katabolismenya, yaitu beta oxidation. Nah, keberadaan asam lemak yang mengalami proses oksidasi ini dibuktikan pada percobaan menggunakan hewan, ya, anjing yang diberi makanan berlemak, ya, kemudian pada urinnya itu dianalisis, ya, apa kandungan urinnya itu yang merupakan hasil katabolisme dari makanan yang berlemak. Ya, ternyata diperoleh informasi adanya hasil degradasi itu berupa asam lemak yang mempunyai rantai ganjil, ya, oat chain fatty acid, dan asam lemak yang mempunyai rantai kan R-nya itu yang panjang itu, ya, itu yang genap, ya, even chain fatty acid. Itu akan terdegradasi atau breakdown-nya itu menjadi asam benzoat dan kemudian oksidasi lebih lanjut menghasilkan asam hipurat. Ya, sementara itu ya untuk yang ganjil, yang genap itu menghasilkan fenil asetat dan oksidasi lebih lanjut adalah fenil aceturic acid. Sebenarnya di sini sudah ada kombinasi dengan asam amino glisin, ya. Jadi ini adalah hasil proses katabolisme lemak di dalam urin. Nah, asam lemak ini diaktifkan oleh koenzim A, ya, yang dikatalisis juga oleh asil CoA sintetase enzimnya. Ya, keduanya ini terletak di retikulum endoplasma atau di luar membran mitokondria. Nah, ini adalah reaksi bagaimana suatu asam lemak, ya, itu mengalami fosforilasi, ya, oleh ATP, ya, bereaksi dengan ATP itu membentuk asil adenilat mixed anhydride. Itu akan menghasilkan asam lemak yang sudah terfosforilasi, ya, sudah terfosforilasi, ya, dengan produk samping fosfat pirofosfat, ya, PPI. Nah, kemudian PPI akan dihidrolisis menjadi 2PI. Nah, sementara asam lemak yang sudah mengalami fosforilasi, ya, itu nanti akan bereaksi dengan HS-CoA. Ya, HS-CoA di sini akan nempel ke sini dan fosfat adenosin akan pecah menjadi AMP. Ya. Nah, kemudian ini mengalami pengikatan RCO-S-CoA atau yang dikenal dengan asil CoA. RCO ini adalah asil, ini adalah CoA. Nah, kemudian asil CoA ini, fatty acyl CoA ini akan mengalami sederet reaksi, ya, di mana tahap pertama dia akan dioksidasi oleh FAD membentuk trans delta enoyl CoA. Nah, tadi disebut beta oksidasi karena oksidasi di sini perubahan dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap itu oksidasi. Itu terjadi pada alfa beta ikatan, ya, ikatan alfa beta, sehingga yang tadi disebut beta oksidasi karena terjadi pada alfa beta ini. Ya. Nah, ini bisa kita lihat perubahan ikatan rangkapnya menjadi trans delta 2 enoyl CoA, kemudian dihidrolisis, ya, akan menjadi 3L hidroksi asil CoA, dioksidasi kembali menjadi beta ketok asil CoA plus NADH plus H+, kemudian akan berikatan dengan CoASH, ya, membentuk fatty acyl CoA dan asetil CoA. Nah, sementara itu proses transfer elektron di sini juga terjadi pada tahap pertama, ya, di mana FADH yang dihasilkan dari proses oksidasi lemak di sini itu akan bereaksi dengan ETF OX, ya, elektron transferring flavoprotein dioksidasi di sini menjadi FAD kembali dan ETF akan terreduksi, ya, menjadi ETF red. Nah, kemudian ETF red akan
dioksidasi oleh ETF, ubiquinone oksidoreduktase, menjadi ETF oksidasi kembali. Sementara ETF akan terreduksi ya di sini. ETF yang tereduksi kemudian akan bereaksi dengan quinone. Nah, quinonnya akan mengalami reduksi. Nah, quinone mengalami reduksi. Nah, ini terjadi proses mitokondrial elektron transport chain yang kemarin kita sudah pelajari di bioenergetika, di mana 2 ADP akan diubah menjadi 2 ATP. Nah, kemudian elektron yang terjadi di sini juga digunakan untuk memecah air menjadi setengah O2. Ya, jadi di sini oksidasi asam lemak untuk memproduksi asetil-CoA tunggal, unit asetil-CoA tunggal juga memproduksi FADH2 yang kemudian ini ya, yang kemudian akan dioksidasi melalui rantai transport elektron for further ATP. Ya. Nah, ngomongin tentang koenzim, ya kemarin kita juga sudah menyinggung bahwa koenzim itu ternyata adalah vitamin B. Nah, ini adalah salah satu vitamin B, ya, deoksisianokobalamin koenzim B12 yang ditemukan ya di tahun 1952 ini koenzim oleh Dorothy Hodgkin yang memperoleh Nobel Prize di tahun 1964. Karena beliau berhasil mengidentifikasi struktur koenzim vitamin B12 itu seperti apa, strukturnya seperti ini. Ada bentuk kompleks dengan kobalt, makanya namanya cyanocobalamin, kan ada kobaltnya di sini. Ya, ada struktur seperti adenin, ribosa, fosfatnya di sini. Ya. Menggunakan suatu teknik X-ray kristalografi. Ya, jadi yang mengidentifikasi ini adalah enzim, mengandung enzim yang memiliki cincin heme. Nah, sementara benda-benda keton itu diproduksi oleh mitokondria pada liver sebagai cadangan alternatif energi. Ya. Sebagai jaringan pada jantung dan otot-otot yang lain. Dan ini akan dilepas ketika orang mengalami kelaparan, ya, starvation. Jadi kalau kita lapar itu cadangan energi yang kita lepaskan itu dari karbohidrat, ya. Kalau karbohidrat sudah habis baru lemak, ya, lemak sudah habis kemudian protein sudah habis kemudian keton, ya. Nah, kalau sudah keton yang dihasilkan itu orang sudah mengalami malnutrisi, ya, sudah mengalami kelaparan hebat gitu. Nah, itu nanti pada air seninya itu akan bau keton, ya, bau aseton. Jadi asam pH dan pH-nya akan turun sekali. Itu menandakan orang tersebut sudah mengalami malnutrisi. Nah, ini adalah benda-benda keton, ya, keton bodis, ada aseto, asetat. Ini aseton itu sendiri seperti ini, ada D-beta hidroksibutirat juga. Nah, kemudian trigliserida asam, sintesis trigliserida asam itu dari DHAP, ya. Ini ada bagian karbonil, keton, ya, benda keton yang ada gugus hidroksinya. Kemudian ada mengalami fosforilasi juga, fosfat. Disebut dihidroksi aseton fosfat. Ini akan direduksi oleh NADH dan H+ menjadi glycerol 3-fosfat. Ya, jadi DHAP dihidroksi aseton fosfat itu akan direduksi oleh NADH menjadi glycerol 3-fosfat. Nah, kalau dalam darah manusia itu ada banyak diketahui glycerol 3-fosfat, itu salah satu tanda ada indikasi mengalami kanker. Ya, ini ditemukan oleh Huat, Boris, dan Bill bahwa banyak pasien kanker itu dalam darahnya mengandung glycerol 3-fosfat. Berarti salah satu mekanisme kanker itu adalah dengan mengubah DHAP menjadi glycerol 3-fosfat. Nah, kemudian glycerol 3-fosfat akan dikatalisis reaksinya lebih lanjut oleh GPAT, glycerol 3-fosfat asiltransferase,
bereaksi dengan FA-CoA menjadi lisofosfatidic acid. Ya, di sini. Lebih lanjut oleh asil glycerofosfat asil transferase ACPAT ya, menjadi fosfatidic acid oleh fosfatidic acid fosfohidrolase enzim diubah menjadi diasilgliserol ya. Gliserolnya mengalami asetilasi pada 2 OH. Kemudian total ya semua OH-nya asilasi ya, triasilgliserol oleh diasilgliserol asil transferase. Selalu bereaksinya dengan fatty acid coenzim E ester. Nah, ini kemudian sudah terbentuk asam lemak ya, di mana R acyl group added with the help of dibantu oleh keberadaan gliserol 3 fosfat asil transferase. Mulai dari first step. Nah, kemudian salah satu lemak yang ada di dalam otak itu sfingolipid itu dibentuk melalui proses reaksi seperti ini. Ya, jadi dari palmitoyl CoA dengan asam aminoserin itu dikatalisis oleh 3 keto sfinganin sintase diubah menjadi 3 keto sfinganin ya dengan melepaskan CO2 dan CoASH. Lalu 3 keto sfinganin ini direduksi oleh NADPH dan H+ menjadi sfinganin plus NADP+. Sfinganin kemudian akan bereaksi dengan asil CoA transferase ya, mengalami asilasi. CoASH-nya akan lepas sementara sfinganinnya bereaksi dengan gus asidnya menghasilkan dihidroseramid. Nah, kemudian akhirnya dihidroseramid akan diubah menjadi seramid yang merupakan sfingolipid itu sendiri. Ya. Turunan sfingolipid berasal dari jalur sintesis triasilgliserid, ya, di mana molekul ini berasal dari palmitoyl CoA dan asil CoA yang lain, dan juga bereaksi dengan serin. Ya. Pada poin ini kepala ya, pada bagian kepala hidrofob itu di kepala hidrofil itu dimodifikasi menjadi unit karbohidrat dari lemak otak itu, yaitu seramid. Nah, salah satu mekanisme penyakit ya yang berasal dari keberadaan lemak itu adalah nyeri. Ya, nyeri itu karena aktivitas suatu lemak ya. Nah, bisa kita lihat di sini nyeri itu bahwa kalau kita mengalami benturan ketusuk ya, terjatuh, terbakar, ya, kena zat kimia itu kemudian kita merasakan rasa sakit dan nyeri, yaitu karena pada saat terjadi itu membran fosfolipid akan melepaskan asam arakidonat, suatu lemak, ya, asam arakidonat. Nah, asam arakidonat ini lepas karena ada enzim fosfolipase A2. Asam arakidonat akan mengalami 2 jalur, yaitu jalur yang dikatalisis oleh enzim lipooksigenase atau LOX dan siklooksigenase atau CHOX di sini. Ya. Kalau melalui LOX, ini asam arakidonat akan diubah menjadi 5-HPE-TE yang kemudian akan membentuk leukotrien, suatu mediator nyeri. Pada jalur CHOX, ini asam arakidonat akan diubah menjadi tromboksan yang merupakan cikal bakal dari platelet. Leukotrien tadi adalah leukosit ya, sel darah putih. Kemudian ini juga prostacyclin, prostaglandin. Nah, ini semua adalah kalau kita merasakan nyeri itu senyawa ini tuh yang menyebabkan nyeri. Ada keberadaan senyawa ini. Nah, asam arakidonat itu seperti apa strukturnya bisa dilihat di sini ya, suatu asam lemak tak jenuh, ada ikatan rangkap di sini. Asam arakidonat kalau dia merupakan substrat dari siklooksigenase, suatu enzim bereaksi dengan oksigen, berarti teroksidasi
ya menjadi ya ini ya terbentuknya epoksida ini ya. Kemudian oleh enzim peroksidase itu akan dikatalisis lebih lanjut ya menjadi mediator nyeri. Nah, untuk mengaktifkan asam arigronat akan terbentuk suatu struktur peroksida. Yang membutuhkan katalisis dari prostaglandin H2 sintase, which has the cycloeskinase and peroxidase function. Jadi membutuhkan prostaglandin H2 sintase yang dia mengcover aktivitas siklooksidase maupun peroksidase ini dengan ini. Nah, enzim siklooksidase ini dihambat oleh senyawa kimia yang namanya aspirin, obat yang menghilangkan nyeri atau sakit kepala. Itu dengan menghambat siklooksidase ini. Jadi aspirin akan mengasetilasi gugus serin yang kemudian akan mencegah pembentukan prostaglandin ya, yang merupakan bahan yang menyebabkan rasa nyeri ya, itu. Nah, kemudian kolesterol itu juga akan disintesis ya, selain pembentukan rasa nyeri tadi yang bisa memicu terjadinya nyeri, lemak itu disintesis menjadi steroid. Steroid itu salah satu komponen hormon dalam manusia ya, ada estrogen, ada testosteron, ya, ada estradiol dan sebagainya. Nah, itu steroid akan diawali dengan pembentukan HMG-CoA. Ya. HMG-CoA terbentuk melalui proses reaksi antara 2-asetil-CoA dengan enzim tiolase menghasilkan asetoasetil-CoA. Asetoasetil-CoA ini dengan CH3CO-CoA ini akan terasetilasi lebih lanjut menjadi 3-hidroksi-3-metil-butyryl-CoA atau HMG-CoA itu sendiri. Ini merupakan cikal bakal pembentukan steroid nanti. Nah, HMG-CoA akan diubah menjadi isoprenoid ya melalui jalur ini. HMG-CoA tereduksi menjadi mevalonat, ya, mevalonat kemudian terfosforilasi menjadi fosfomevalonat. Fosfomevalonat terfosforilasi lagi menjadi 3-pirofosfomevalonat dan kemudian akan diubah menjadi struktur isoprenoid ya, isopentenyl pirofosfat. Nah, kemudian isopentenyl pirofosfat ini akan bereaksi dengan dimetil alil pirofosfat membentuk geranil pirofosfat. Geranil pirofosfat akan bereaksi dengan ini senyawa 1, 2, 3, 4, 5 farnesil ya, farnesil menjadi farnesil pirofosfat. Farnesil pirofosfat nanti akan direduksi menjadi squalen. Nah, squalen ini banyak dijumpai pada vitamin A, pada ikan ya, minyak ikan. Nah, squalen kemudian akan direduksi ya menjadi suatu epoksida. Ini terbentuk epoksida ini yang di sini. Yang kemudian epoksida ini akan membuka ya. Tadi mengalami siklisasi, ini disiklisasi. Ya, kemudian ya jadi siklisasi merupakan ini ya, siklisasi ini merupakan hasil dari fuse ring, jadi penyatuan cincin dari kolesterol sebagai konsekuensi reduksi epoksida pada bagian C3 oksidosqualen. Nah, ini nanti akan menjadi lanosterol. Lanosterol kemudian diubah menjadi kolesterol melalui 19 step yang terjadi di membran retikulum endoplasma. Di liver, C3 alkohol di sini itu akan mengalami esterifikasi yang kemudian akan membentuk
kolesterol etil kolesterol ester. Jadi ini akan teresterifikasi. Ya, lanosterol kemudian akan mengalami pergeseran ikatan rangkap di sini menjadi kolesterol. Oke. Demikian untuk kuliah